Agar menemukan alat yang diperlukan untuk menyerap api ungu, Xiaoyan memerlukan sebuah benda yang bernama Ice Pet Cotton Pine. Dengan itu ia berencana untuk meminta benda tersebut kepada Guru Autu dan Fulan. Saat ini Xiaoyan sudah diterima di tempat ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya membel yang menempel di bajunya. Langsung saja Xiaoyan melontarkan pertanyaan tentang keberadaan Ice Spirit Cold Fountain. Sepertinya langkah untuk mendapatkan benda tersebut agak sedikit lebih sulit, sebab benda yang diinginkan Xiaoyan adalah harta yang begitu langka. Ditambah lagi, belajar dengan pengalaman yang dulu-dulu, orang yang pernah memilikinya gagal untuk menjinakkannya alias benda tersebut menguap dan hancur. Dikarenakan kekuatan orang tersebut masih terbilang rendah, Xiaoyan tetap menginginkannya. Karena hari ini adalah hari terakhir ia tinggal di Blackstone. Setelah melalui proses pembicaraan yang begitu serius, akhirnya Fulan dan Autu mengeluarkan sebuah buku, bahwa benda ini sangat sulit untuk dimiliki. Atau bisa diartikan sangat sulit untuk berpindah tangan, meski ditukar oleh uang sekalipun. Guru Autu dan Xiaoyan akhirnya mencari keberuntungan. Siapa tahu ya kan, benda tersebut bisa didapatkan oleh Xiaoyan. Saat itu mereka menuju ke tempat pemilik, yang hanya ada satu-satunya di kota ini. Mereka pun sampai. Di mana? Di ruangan ini dipenuhi dengan jebakan. Karena sang pemilik benda itu sangat benci jika ada orang lain yang ingin menemuinya. Bahkan ada seekor monster peliharaan tempat ini. Jika menatap matanya, dengan itulah akan terkena ilusi. Seperti Xiaoyan yang tak sengaja melihatnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pemilik tempat ini sangatlah sulit untuk ditemui. Bahkan pintu digembok dengan erat, Guru Autu, dengan kekuatannya langsung mendobraknya. Setelah masuk ke dalam ruangan ini, Xiaoyan langsung terpesona melihat benda-benda langka berserakan di atas lemari. Ini adalah surganya benda langka di kota Blackstone. Namanya Guruti, dialah pemilik semua benda yang ada di sini. Guru Autu langsung melontarkan pertanyaan tentang Ice Spirit. Mendengar hal itu, Guruti langsung mengusir mereka. Ya, dia adalah Pak Tua yang sangat benci dengan namanya negosiasi. Autu yang mengetahui sifat Guruti seperti itu, dia pun berencana untuk keluar, dan berharap Xiaoyan bisa membujuk Pak Tua tersebut. Sebelum pergi, Autu mengancam untuk tidak membuat Xiaoyan kecewa apalagi sampai menyakitinya. Sebab Xiaoyan adalah tamu spesialnya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, Guruti langsung mengusir dengan cara yang kasar. Selanjutnya, Guruti juga mengancam Xiaoyan, dirinya juga memperingatinya. Ingin diusir secara kasar atau ingin pergi tanpa disuruh. Dengan kecerdasannya, Xiaoyan kemudian mencoba merayunya. Dirinya yakin, tidak ada perdagangan yang tidak mungkin di dunia ini alias semua masalah pasti ada solusinya. Meski benda itu sangatlah penting bagi Guruti. Seperti yang diajarkan oleh Yao Lao, Xiaoyan langsung mengeluarkan benda yang dimilikinya. Ya, kristal ungu namanya. Benda ini salah satu benda yang terbilang langka, dan sulit untuk didapatkan. Rencananya Xiaoyan ingin menukar benda tersebut dengan Ice Spirit. Rupanya Guruti adalah Pak Tua yang memiliki kepribadian yang kuat. Meski pada dasarnya, dirinya juga membutuhkan benda tersebut. Tetap, ia menolaknya. Sekali lagi, Xiaoyan menawarkan untuk menukarkan benda tersebut. Di sini Guruti mulai membuka hatinya. Asalkan Xiaoyan mau menambah dengan beberapa koin emas. Xiaoyan merasa keberatan, dirinya pun pergi melangkah untuk meninggalkan tempat ini. Berharap Guti berubah pikiran. Nah, saat Xiaoyan sudah berada di pintu, akhirnya Guti pun luluh. Dirinya pun bersedia menukarkan kedua benda itu. Singkatnya, Xiaoyan sudah berada di luar, rencananya ia akan pergi meninggalkan kota ini. Dirinya juga menginginkan sebuah hewan yang bisa membawanya terbang kemanapun, agar perjalanannya lebih cepat. Sementara di depannya, ada seorang Pak Tua bertitel alkemis tingkat 4.
Saat itu dirinya memperlakukan penduduk sekitar dengan cara yang buruk. Bahkan lebih parahnya lagi, Pak Tua ini menyuruh untuk menjilat sepatunya, sangat membagongkan. Di waktu bersamaan, Xiaoyan dihampiri oleh Aotu, Fulan, Xiao Mai dan Nona Fei. Aotu memberikan selamat atas keberhasilan mendapatkan Ice Spirit. Fulan juga memberinya inti tingkat 3 sebagai hadiah, karena telah berhasil melewati tes penyulingan. Selain itu, Fulan juga menambahkan bahwa di tempat ini setiap 6 bulan sekali akan diadakan event alkemis. Fulan berharap, Xiaoyan akan mengikuti event tersebut. Xiaoyan tidak berjanji untuk ikut, namun ia akan usahakan. Kemudian Aotu menyarankannya untuk menikmati menaiki sebuah perjalanan udara, di mana orang yang memiliki titel alkemis akan mendapatkan pelayanan gratis. Akhirnya Xiaoyan bersedia untuk pergi menaiki perjalanan udara. Benda yang bernama pil Blood Lotus dan pil tingkat 5, kedua nama benda itu yang belum didapatkan oleh Xiaoyan saat ini Kui. Tak terasa dirinya sudah 2 hari perjalanan udara, seperti biasa melalui sebuah arahan Yao Lao. Xiaoyan mengumpulkan semua benda yang ia dapatkan untuk disaring menjadi pil. Penyaringan tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama, butuh 10 hari bagi alkemis yang bertingkat rendah. Namun bagi Yao Lao, hanya butuh 1,5 hari untuk dapat menyaring benda itu, agar sempurna. Aura pil tersebut sangatlah kuat, membuat getaran yang begitu dahsyat. Hal ini menarik perhatian Pak Tua yang saat itu juga berada di tempat yang sama. Ya, dia seorang alkemis, sehingga dirinya juga mendapatkan perjalanan udara. Pak Tua, si topi jerami dan juga pria nakal yang sempat ia bakar di asosiasi alkemia, juga ada di sini. Mereka ingin mengecek ke dalam ruangan tersebut karena sebelumnya telah terjadi guncangan begitu dahsyat. Mereka menganggap akan membahayakan keselamatan penumpang yang ada di sini. Ditambah lagi, mereka ingin meminta kepada Xiaoyan agar memberikan sebuah benda penyebab terjadinya guncangan. Ya, mereka tahu ada sesuatu benda berharga yang dimiliki oleh Xiaoyan. Xiaoyan menolak, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. Si topi jerami dan juga pria nakal ini dihajar oleh Xiaoyan. Saat di sini si pria nakal hampir saja terjatuh akibat pukulan Xiaoyan. Atas kejadian ini dijadikan kesempatan oleh Pak Tua untuk masuk ke ruangan Xiaoyan. Sial baginya, Pak Tua tersebut mendapatkan serangan dari Yao Lao. Ini pertama kalinya Yao Lao mengeluarkan wujud aslinya kepada orang lain selain kepada Xiaoyan. Betapa takutnya Pak Tua tersebut setelah melihat Yao Lao. Ya, Yao Lao mengeluarkan kekuatan inti api yang disaksikan langsung oleh mereka di sana. Sekali jurus, Pak Tua tersebut menjadi butiran kecil. Pria nakal, yang diselamatkan oleh si topi jerami, dirinya langsung ingin menyerang Xiaoyan juga Yao Lao. Sial, dirinya dihabisi oleh si topi jerami dengan pedangnya. Karena dia tahu, melawan pun percuma. Mungkin dengan cara meminta maaf dan juga si topi jerami memohon untuk menjadikannya sebagai murid Yao Lao, rupanya ini semua hanya alibi. Saat Xiaoyan lengah ia menyerang, dan, membagongkan, maut pun menjemputnya. Bukan hanya itu, hewan terbang juga ikut mati. Mereka berdua terdampar di sebuah tempat yang bernama Gurun Tiger. Yao Lao, yang melihat Xiaoyan bertarung melawan para musuhnya, ia menganggap Xiaoyan sudah dewasa dan cerdas untuk menghadapinya. Sesaat Xiaoyan dalam perjalanan, ia tak sengaja melihat Yunzi. Ia pun berlari menghampirinya. Namun sial, bukan Yunzi, melainkan dia Nalan. Dan sebuah pedang menembus perutnya. Ternyata ini hanyalah mimpi buruk. Xiaoyan pun terbangun dan terbayang kembali tentang janji 3 tahun silam. Ya, Xiaoyan khawatir juga takut, sebab, jika ia gagal bukan hanya dirinya yang kehilangan martabat, melainkan keluarganya juga akan hancur, karena telah ia pertaruhkan. Di mana kita tahu, Nalan adalah wanita yang memiliki tingkatan begitu tinggi,
namun Yao Lao meyakinkan Xiaoyan, tidak ada seseorang yang harus ditakutkan. Jika di hati Xiaoyan masih ada rasa takut, jangan harap akan memenangkan pertarungan nanti, maka Yao Lao menyarankan untuk menghapus keraguan dalam hatinya. Sebab selama ini Yao Lao yakin dengan bakat ditambah usaha keras Xiaoyan untuk menjadi lebih kuat sangatlah tinggi, jalan untuk memenangkan pertarungan masih terbuka lebar. Setelah mendengar hal itu, Xiaoyan pun mulai merasakan lega, dan ia menghapus tentang ingatan Nalan dan saat ini di hatinya tidak ada lagi rasa takut. Semangat bosku, kamu pasti bisa. Siang harinya Xiaoyan melanjutkan perjalanan. Yao Lao menyarankan agar Xiaoyan membeli peta Gurun Tiger. Ya, dirinya sudah sampai di tempat navigator. Rencananya ia akan membeli peta di sini. Saat mengecek peta, ia tak sengaja menemukan potongan peta Lotus Demon Flame. Rupanya keberuntungan sangat berpihak kepadanya. Kemudian Xiaoyan menanyakan kepada navigator, sisa potongan peta yang ia dapatkan sebelumnya. Bahkan ia juga berencana untuk membelinya. Namun navigator tak mau menjualnya. Sebab peta tersebut terbilang benda kesayangan sang navigator. Xiaoyan pernah mendengar bahwa potongan peta ini pernah didapatkan oleh Kaisar Es, yang dimana dulu pernah bertarung dan mengalahkan orang-orang Yunlan yang memiliki tingkatan Donghua. Mendengar hal itu, navigator ini mengeluarkan aura yang begitu kuat pada tubuhnya. Ya, Yao Lao berpendapat bahwa Pak Tua itu memiliki tingkatan kekuatan Donghua. Navigator ini rupanya sangatlah marah. Setelah Xiaoyan mengucapkan kata itu, meski kedatangan Xiaoyan dengan niatan baik, tetap navigator ini menyerangnya. Kekuatannya mampu membuat Xiaoyan sedikit lambat. Bahkan lebih parahnya lagi, Xiaoyan harus terlempar keluar. Xiaoyan rupanya mampu menahan segala serangan dari navigator itu. Hal ini membuat sang navigator sedikit mengagumi bakat yang dimiliki Xiaoyan. Ya, Xiaoyan bersikeras ingin mendapatkan potongan peta itu, sehingga Xiaoyan harus balas serangannya. Di mana saat itu navigator ini harus mengeluarkan kekuatan Tornado Es. Xiaoyan masih mampu menahan, bahkan navigator itu harus terkena serangan sendiri. Dirinya terjebak di dalam kebekuan. Yaps, sampai sini akhirnya kita akan mengetahui bahwa navigator ini adalah Kaisar Es yang dulu mengalahkan keluarga Yunlan. Tapi hari ini, Xiaoyan mampu mengalahkannya. Xiaoyan sebenarnya tidak ingin berniat jahat, namun dikarenakan keadaan yang memaksanya seperti ini. Ya, Xiaoyan akan membebaskan sang navigator jika ia memberikan potongan peta tersebut. Akhirnya navigator mengakui kekalahannya dan memberikan potongan peta tersebut. Singkatnya navigator menceritakan banyak kenapa ia sampai berada di sini. Dulu, ia bertemu dengan seseorang yang keturunan dari keluarga ular yang bernama Ratu Mendoza. Ya, dirinya dikalahkan Ratu Mendoza hanya dalam waktu kisaran menit. Hal itu membuatnya kena kutukan ular, yang mengakibatkan kekuatannya tak di tingkatan Donghua. Navigator akan membantunya untuk menemukan potongan lainnya kepada Xiaoyan. Asalkan Xiaoyan membuatkan pil tingkat 6 untuknya. Sepertinya sangat mustahil, sebab Xiaoyan saat ini hanya berada di tingkatan kedua. Namun navigator akan mengatakan resep-resep untuk membuat pil tersebut. Ya, salah satunya benda yang disebut Gurun Datura. Jika ingin mendapatkannya, maka Xiaoyan akan pergi ke tempat yang tak jauh dengan keberadaan keluarga ular. Ya, sekitaran itu telah disegel oleh Ratu Mendoza. Jika Xiaoyan berada di sana, keberadaannya akan diketahui. Xiaoyan pun menolak, karena hal ini sangat membahayakan keselamatannya. Namun Xiaoyan kembali tertarik untuk melakukannya, setelah navigator mengatakan bahwa di tempat sana ada inti api yang tersembunyi. Ya, dengan inti api tersebut tentunya akan mempermudah proses latihan Xiaoyan untuk lebih tinggi. Asalkan Xiaoyan melakukan misinya untuk mendapatkan benda yang bernama Gurun Datura. Akhirnya mereka pun deal. Singkatnya, Xiaoyan sudah menghabiskan waktu berhari-hari untuk berjalan menyelusuri gurun pasir. Xiaoyan berjalan menuruti isi peta yang ditulis navigator tersebut. Sampai sini, mereka belum cukup yakin tentang kebenaran isi peta ini. Jika 2 hari ke depan masih tidak menemukan hasil, maka Xiaoyan akan memutuskan untuk membatalkan rencana ini. Lalu Yao Lao menyuruh Xiaoyan untuk menyerap energi yang ada di gurun ini.
Nah, saat itulah tiba-tiba salah satu pria lewat di hadapannya. Terlihat dari raut wajahnya, pria ini sepertinya baru melakukan perkelahian. Ya, benar saja. Ia meminta Xiaoyan untuk menolong kelompoknya yang telah diserang oleh tentara gurun. Jika Xiaoyan menolongnya, maka pemimpin dari kelompok ini akan memberikan hadiah. Di mana pemimpin dari kelompok itu adalah kakaknya Xiaoyan sendiri. Sementara di sisi lain, para tentara gurun sudah memborbardir tempat ini. Di mana di depannya ada seorang wanita yang ingin mereka habisi dengan satu monsternya. Yaps, saat mau menghabisi wanita itu, datanglah Xiaoyan. Di sini ia membantai tanpa ampun dengan pedangnya. Atas ucapan terima kasih, wanita ini membawa Xiaoyan ke pusat kota. Saat di keramaian kota mereka bertemu dengan wanita yang dicap sebagai manusia iblis. Wanita ini dianggap sebagai seorang manusia pembawa sial. Karena sejatinya wanita ini keturunan dari ular. Sehingga tangannya memiliki tanda sisik ular yang begitu indah. Berbeda dengan Xiaoyan, dirinya memperlakukan wanita tersebut dengan baik. Singkatnya Xiaoyan melanjutkan perjalanan. Hal mengejutkan terjadi, dirinya bertemu dengan kakak pertama juga keduanya. Di sini mereka merayakan dengan minum-minum. Di sini mereka juga menceritakan tentang Qingling si wanita iblis. Meski sebenarnya dia wanita baik dan lugu, manusia di luar sana tetap membencinya. Setelah mendengar hal itu, Xiaoyan mencoba menyemangatinya agar tidak larut dalam kesedihan. Selain itu, tiga saudara ini bercerita banyak tentang masa lalunya sampai mereka berdua berada di tempat ini. Hingga siang hari mereka bercerita banyak sampai cerita terakhir membahas perjanjian 3 tahun silam. Xiaoyan bersumpah akan mengalahkan Nalan. Selain itu, Xiaoyan juga menyuruh kakaknya untuk terus meningkatkan kemampuannya, agar kelak bisa membantunya untuk menghadapi lawan-lawan yang berat. Dan terakhir, tujuan Xiaoyan ke sini untuk mencari inti api yang berada di gurun ini. Siapa tahu yakan saudaranya itu mengetahui keberadaannya. Mendengar hal itu kakaknya sedikit ragu karena takut suatu saat nanti terjadi hal buruk terhadapnya. Xiaoyan tetap keras untuk melanjutkan perjalanannya. Akhirnya kedua kakaknya menguji tes kemampuan adiknya tersebut. Mengejutkan, Xiaoyan mampu menghindari bahkan bersiap untuk balas menyerang. Dengan hal ini mereka tak usah meragukan lagi akan kemampuannya. Bahkan kedua kakaknya beserta bawahannya akan membantu Xiaoyan untuk mendapatkan benda yang ia inginkan. Singkatnya, mereka terus menelaah isi peta gurun untuk mereka lalui. Nah, di sini Qingling mengatakan bahwa di bagian yang ingin Xiaoyan tuju, terdapat aura yang begitu kuat, yakni ratu yang memiliki tingkat kekuatan yang begitu tinggi. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, sepertinya agak sulit untuk mengalahkannya. Bahkan Qingling menjelaskan secara detail aura yang ia rasakan, sambil menunjuk ke arah peta, bahwa di sanalah keberadaan Ratu Mendoza. Ya, posisi yang ditunjukkan oleh Qingling adalah ujung markas tentara gurun. Sementara prajurit tentara gurun melaporkan kepada atasannya bahwa ada seorang pemuda yang bernama Xiaoyan telah menggagalkan rencananya untuk menghabisi kelompok kakaknya, yang bernama Xiao Ting dan Xiao Li. Atasannya ini mengatakan, dia akan turun tangan untuk menghabisi keluarga Xiao. Sementara Xiaoyan memulai perjalanannya menaiki sebuah kuda. Tak lama dari itu mereka sampai di tengah-tengah gurun. Ya, Qingling merasakan bahwa di daerah sini ada sebuah terowongan bawah tanah. Sehingga Xiaoyan turun langsung dan mencoba mendeteksi keberadaan dengan pedangnya. Singkatnya mereka menemukan terowongan bawah tanah. Nah saat mau masuk ke dalam, datanglah para tikus. Ya, mereka adalah tentara bayaran. Para tentara bayaran mencoba untuk menghalangi jalan Xiaoyan. Namun dirinya tak ingin menunda-nunda waktu lagi. Karena sebelumnya sudah banyak waktu yang terbuang. Dengan kecepatannya, Xiaoyan mampu membuat tangan kanan bos menjadi debu. Atas hal ini si bos langsung meminta maaf kepada Xiaoyan. Karena di dalam dirinya tahu, jika melawan, nasibnya akan sama menjadi debu. Kemudian Xiaoyan dan semuanya pergi untuk masuk ke terowongan ini. Di dalam, suasana dipenuhi dengan lava panas. Xiaoyan mencoba untuk mengecek sekitaran ini menggunakan kekuatan sayapnya. Saat di tengah ia diserang oleh makhluk di tempat ini. Dengan keahliannya,
Xiaoyan mampu menghindari dan sesekali balas menyerang. Di sini juga terlihat kekuatan Qingling, matanya memancarkan sebuah cahaya, membuat salah satu ular terkapar. Hal ini membuat Qingling kehilangan sedikit kesadaran. Qingling pun mengatakan bahwa ia tahu keberadaan inti api tersebut. Ya, Qingling memiliki kelebihan, yakni berbicara dengan ular. Dan ular ini mengatakan bahwa inti api berada di bawah lava ini. Hal itu tentunya memerlukan tenaga ekstra untuk mencapai ke sana. Melalui arahan ular, Xiaoyan mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya Xiaoyan sampai ke pusat terakhir. Di sini ia mengalami kesedihan, sebab inti api sudah tidak ada lagi di sini. Ya, inti api itu sudah duluan diambil orang lain. Dengan adanya sisik ular 7 warna, sudah dipastikan, inti api sudah diambil oleh Ratu Mendoza. Dan cerita pun sangat membagongkan.